Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Salimah? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang selalu memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW, manusia termulia yang Allah setting untuk menjadi kudwah hasanah kita. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Semoga keselamatan juga selalu terlimpah curah kepada keluarga, kepada para sahabat, juga para pengikut Rasulullah dari sejak beliau diutus hingga akhir zaman kelak. Dan semoga kita semua menjadi umat yang dekat dengan beliau di yaumil hisab nanti. Sahabat Salimah yang berbahagia, Masya Allah kita akan memasuki tahun baru 1445 Hijriah. Semangat baru, insya Allah lebih baik. Insya Allah lebih baik. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Semangat. Selalu ya, tahun baru identik dengan resolusi. Betul tidak teman-teman? Ya, setiap pergantian tahun kita akan akrab dengan istilah ini. Juga dengan muhasabah. Ya, muhasabah tentunya harus kita lakukan. Itu nomor satu saat kita menghadapi hari baru, bulan baru, tahun baru gitu. Begitu pula di momen saat ini. Kita bersyukur pada Allah kita sampai pada waktu ini gitu ya, pada masa ini. Kita telah melewati 1 tahun yang mungkin penuh liku-liku dan itu harus kita refleksi ya, kita harus melakukan refleksi, harus bermuhasabah. Kita harus bertaubat dari kesalahan dan kelalaian yang kita lakukan di setahun ke belakang. Apa yang harus kita lakukan dalam muhasabah ini? Ya, kita tadi muhasabah nih. Ada kesalahan apa, ada kelalaian apa yang sudah kita buat, ya selain tentunya pencapaian yang sudah kita capai. Kita taubati tuh semua kesalahan dan kelalaian yang kita lakukan. Kita memohon ampun sama Allah, diperbanyak istighfar. Misalnya kalau hariannya kita rutinitasnya itu 100 kali istighfar. Wah, di momen ini mah harus diperbanyak, dilipat gandakan gitu ya. Misalnya menjadi 1000 bahkan gitu ya, 1000 istighfar yang benar-benar diresapi, bukan sekedar lip service, bukan sekedar lafaz saja gitu. Dan tentu bagaimana kaidah taubat yang sudah kita ketahui, selain kita memohon ampun, meminta maaf kepada orang yang sudah kita berbuat kesalahan misalnya, gitu ya, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Dan kita harus bersegera terhadap ampunan Allah seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, kita memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada makhluknya, ya, dan kita yakin ya dengan sepenuh hati bahwa permohonan ampun kita, permintaan maaf kita itu merupakan bagian dari amal baik, amal soleh yang kita upayakan. Dan kita tentu tahu, kita tidak mungkin pernah mendengar ya keterangan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu sejatinya bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri kita sendiri gitu. Kita mohon ampun kepada Allah, kita minta maaf kepada makhluknya gitu, dan memohon kekuatan kepada Allah ya untuk senantiasa menjadi orang yang lembut hati. Kalau ada melakukan kesalahan tuh di apa namanya mudah diingatkan gitu sama Allah teh. Benar-benar kita tidak lalai dan langsung melakukan
kebaikan untuk mengiringi keburukan yang telah kita lakukan, mengiringi kesalahan yang telah kita lakukan. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, dari Quran surat Ali Imran ayat 133 tadi kita tentu berharap surganya Allah, ya. Kita mengharapkan sangat akan mendapatkan surganya Allah. Insya Allah kita akan mendapatinya jika mampu bertaubat secara optimal. Kita yakin, sangat yakin bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Dari refleksi masa setahun yang telah dilewati, kita tahu rencana apa yang sudah dicapai, apa yang belum, apa yang sudah baik dari diri kita, apa yang masih kurang. Maka kita bikin list tuh, tahun ini apa yang harus kita perbaiki, apa yang ingin dicapai. Target jangan muluk-muluk, tapi harus terukur. Kita harus optimis. Allah mengampuni kita. Kita harus optimis, kita akan lebih baik di tahun baru ini. Nah, jadi ini yang kedua ya. Yang pertama tadi muhasabah, yang kedua optimis penuh harapan. Ini tips untuk menghadapi tahun baru agar semangat baru dan hasilnya insya Allah lebih baik. Jadi gimana nih Teh? Optimis penuh harapan. Ya, misalnya kita setelah dievaluasi, kita tuh kurang sabar menghadapi anak. Misalnya ya, oh ini mah not to myself. Kurang sabar menghadapi anak. Kenapa tuh kurang sabarnya? Apa terlalu capek banyak pekerjaan? Atau misalnya lagi kekurangan eh, finansial misalnya gitu ya, jadi riut, jadi segala riut, makanya jadi anak pelampiasannya teh. Itu kita sendiri yang paling tahu dari hasil refleksi, dari hasil muhasabah itu apa yang masih kurang dalam diri kita. Ya, itu misalnya sebagai ibu. Terus sebagai istri, apa nih kekurangan kita terhadap suami? Gitu ya. Misalnya kurang melayani gitu. Oh, makanan dari segi makanan dan pelayanan yang lainnya gitu ya, atau terhadap keluarga suami kita kurang komunikasi, sama suami sendiri misalnya kurang harmonis, kita sendiri yang lebih tahu. Lalu kita sebagai anak, ya tentu meskipun kita sudah punya suami, kita sudah punya anak, kita adalah anak dari seseorang. Bagaimana terhadap orang tua kita? Apa yang masih kurang dari dalam diri kita terhadap orang tua kita? Lalu apa rencana tahun lalu yang belum tercapai? Tuh, dari setiap jabatan ya, gelar, label yang kita sandang sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, atau sebagai profesional ya, sebagai guru misalnya gitu ya, atau sebagai pekerjaan lainnya gitu, di bidang pekerjaan lainnya. Apa tuh resolusi kita yang belum tercapai? Kita tahu sendiri, kita list tuh, list apa yang belum tercapai, apa yang masih kurang, lalu kenapanya dianalisis. Ribet ya sepertinya, harus menganalisis gitu, harus menganalisis kegagalan kita, kelalaian kita gitu. Tapi memang harus begitu kalau kemudian kita ingin punya target yang terukur dan kita akan menentukan strategi yang tepat, yang terbaik gitu ya. Kita yakin bahwa kita manusia ini adalah makhluk yang Allah ciptakan ini spesial, lebih baik daripada makhluk yang lainnya gitu ya. Istimewa lah gitu ya. Istimewa, kita dikaruniai Allah akal, pikiran. Kita bisa belajar, kita bisa mengambil hikmah, kita bisa kreatif menentukan strategi gitu untuk mencapai goal kita, untuk mencapai tujuan kita gitu ya, untuk memperbaiki diri gitu. Dan kita yakin bismillah kita mau berubah. Kita mau berubah gitu ya. Kita tahu dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman,
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Kita sudah familiar banget sama ayat yang satu ini ya sahabat. Sahabat, kita bukan donat yang kalau dibiarkan mungkin mengembang sendiri. Masya Allah, ini populer banget ya quotes ini di timeline kita. Maka sahabat, untuk bisa berkembang ya kita harus move on. Kita harus bergerak. Kita harus berproses, kita harus optimis. Optimis karena kita punya Allah yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun, kita punya Allah yang Maha Kuasa, kita punya Allah yang memiliki solusi untuk setiap tantangan yang kita hadapi. Sahabat solehah, yang pertama tadi muhasabah, yang kedua optimis penuh harapan. Nah, yang ketiga nih, senjatanya adalah doa. Senjata kita, teman-teman, doa. Betul, doa adalah senjata orang mukmin. Dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Nah, Masya Allah, dalam Quran surat Al-Insyirah juga ayat 8, Allah juga berfirman, "Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap." Banyak sekali ya perintah Allah, keterangan Allah tentang keutamaan doa, perintah berdoa gitu ya. Juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Masya Allah, Al-Baqarah 186. Jadi dalam ayat ini kuncinya adalah taat dulu, insya Allah doa dikabulkan. Ah, semangat atau ya, kita sebagai orang mukmin mah, orang Islam mah sangat lekat dengan doa. Mau apa-apa teh doa gitu ya. Ini kita meneladani Rasulullah SAW gitu ya tentang doa ini tentu. Nah, dan dalam hadis riwayat Tirmizi juga, ya Rasulullah bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, teman-teman. Jadi kalau berdoa itu kita harus yakin doa kita akan dikabulkan Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi untuk tobat dan juga untuk melangitkan harapan-harapan kita, cita-cita kita ya, semua resolusi yang kita inginkan, harapan-harapan yang kita inginkan pada diri kita, pada suami kita, pada anak kita gitu. Kita langitkan dengan doa kepada yang Maha memiliki, yang Maha memiliki kita, yang Maha memiliki suami kita, yang Maha memiliki anak-anak kita, yang Maha memiliki seluruh semesta ini. Kita langitkan doa. Sampaikan apa yang kita inginkan. Sampaikan kita butuh apa. Masya Allah ya, semuanya sumbernya ada pada Allah. Kita tinggal meminta sama Allah yang Maha Kuasa. Teman-teman, kata Dr. Aisyah Dahlan, nasib kita adalah proyeksi pikiran dan perasaan kita. Ayo siapa yang sudah pernah nyimak nih kajian beliau. Nah, nasib kita adalah proyeksi pikiran dan perasaan kita. Ya, kita kenal dengan istilah semesta mendukung ya, mestakung ya. Semesta mendukung. Bener nggak? Bener. Pernah nggak mengalami itu? Ya, apa yang kita set lintasan pikiran kita kejadian. Atau apa yang kita cemaskan kejadian. Ternyata ini tuh ada penjelasan ilmiahnya. Masya Allah ya, ilmiah dikaitkan dengan ayat-ayat Allah. Subhanallah. Nah, ini juga hadis qudsi ini juga pasti teman-teman semuanya juga sudah familiar nih. Aku sesuai prasangkaan hambaku, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku.
Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita punya Allah yang maha kuasa, kita punya Allah yang maha perkasa, kita punya Allah yang maha pengampun, yang maha pengasih, maha penyayang. Masya Allah. Teman-teman, ternyata ya, tidak ada celah bagi kita untuk bersikap pesimis. Ya betul ya. Gimana ya, semua yang kita inginkan itu ada pada Allah, bisa minta sama Allah. Ini kata Allah loh, bahwa Allah itu sesuai persangkaan kita, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita pikirkan, perasaan kita. Oh subhanallah. Dokter Aisyah Dahlan mengingatkan kita, menasehati kita untuk selalu berpikiran positif, untuk selalu berperasaan positif, untuk selalu berprasangka positif, terutama kepada Allah. Karena apa yang terjadi dalam perasaan dan pikiran kita itu merambat ke semesta. Makanya ya ada istilah mestakung itu ya, semesta mendukung. Jadi ini nyambung banget, masya Allah ya. Allah sesuai prasangka hambanya. Gitu. Jadi bismillah, mulai sekarang resolusi kita ya, getarkan dengan energi positif. Positive vibes gitu. Insya Allah semangat kita tahun baru ini ya, dengan penuh keimanan, dengan penuh harapan kepada Allah, optimis gitu ya. Insya Allah nasib kita di tahun ini lebih baik, segalanya lebih baik. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, meningkatkan keimanan kita, menjaga keimanan kita ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berkarya, selamat berubah, selamat memberi kebermanfaatan yang lebih baik, yang lebih hebat. Amazing. Semua yang benar adalah dari Allah dan semua kesalahan adalah mutlak dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.